Dogma adalah sebuah pengajaran dari gereja yang secara implisit maupun eksplisit dinyatakan oleh kitab suci atau tradisi yang dipercaya oleh umat beriman karena pemakluman agung atau wewenang mengajar yang berasal dari gereja. Agar sebuah pengajaran bisa menjadi sebuah dogma, kebenaran yang spesifik harus secara formal pernah dinyatakan dan diajarkan oleh gereja. Dogma adalah pengikat umat beriman. Oleh karena itu, penerimaan dogma diperlukan untuk keselamatan. Berikut 4 dogma yang menyatakan hubungan pribadi Maria dengan Allah dan perannya dalam keselamatan manusia. Yang pertama, keibuan ilahi atau divine motherhood. Keibuan ilahi Maria diumumkan pada Konsili Efesus tahun 431. Ada berbagai nama yang telah digunakan untuk menjelaskan peran Maria sebagai Bunda Yesus. Dia disebut Bunda Allah, yang dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos atau birth giver of God, yang melahirkan Allah. Konsili Efesus menobatkan gelar Bunda Allah kepada Maria. Sang perawan suci Maria adalah Bunda Allah karena dia memperanakkan sabda Allah yang menjadi daging. Keputusan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Konsili Kalsedon tahun 451 berkaitan dengan keibuan ilahi Maria. Yang kedua, keperawanan abadi atau perpetual virginity. Keperawanan abadi diumumkan pada Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Istilah keperawanan abadi, perawan selama-lamanya, atau sederhananya Maria sang perawan, merujuk terutama pada konsepsi dan kelahiran Yesus. Dari rumusan iman yang pertama, khususnya dalam rumusan pembaptisan atau pernyataan iman, gereja mengakui bahwa Yesus Kristus dikandung tanpa benih manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus saja. Di sini terletak makna absolut dari ekspresi seperti dikandung dalam rahim perawan Maria. Konsepsi keperawanan Maria atau kelahiran perawan. Katekismus Gereja Katolik merenungkan makna yang lebih dalam dari sang mempelai perawan atau keperawanan abadi. Hal ini juga mendukung bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Maria. Yang ketiga, dikandung tanpa dosa atau Immaculate Conception. Pernyataan resmi mengenai Maria yang dikandung tanpa dosa, seperti halnya keibuan ilahi atau keperawanan abadi, dinyatakan sebagai bagian dari doktrin kristologis, namun dinyatakan sebagai sebuah dogma yang independen oleh Paus Pius ke-9 melalui Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus tanggal 8 Desember tahun 1854. Privilege dikandung tanpa dosa adalah sumber dan dasar bagi semua kekudusan Maria sebagai Bunda Allah. Lebih khususnya, dogma dikandung tanpa dosa menyatakan bahwa perawan Maria yang paling terberkati sejak saat pertama dia dikandung, oleh kasih karunia yang luar biasa dan hak istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, dan mengingat jasa Yesus Kristus telah dijaga bebas dari setiap noda dosa asal. Yang terakhir, pengangkatan Maria atau Assumption of Mary. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 tanggal 1 November tahun 1950
dalam ensiklik Munificentissimus Deus. Dogma ini menyatakan bahwa Maria, Bunda Allah yang tak bercela, perawan selamanya, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Definisi ini sebagaimana definisi dikandung tanpa dosa, tidak hanya menjadi referensi terhadap persetujuan universal, pasti dan tegas dari magisterium, tetapi sudah menjadi keyakinan kaum beriman pada saat itu. Pengangkatan Maria ini menjadi bagian dari spiritual gereja dan warisan doktrinal selama berabad-abad.